Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Loka Karya dalam bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Raya. Hal ini sebagai upaya menguatkan peran perempuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini diikuti oleh peserta berbasis kelurahan dan komunitas sebagai upaya agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti sebagai wacana, namun hadir sebagai praktik nyata yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Melalui para ikon prestasi Pancasila, peserta diajak belajar dari aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menyampaikan, peran perempuan telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa sejak awal kemerdekaan. Peringatan Hari Ibu menjadi momen untuk mengingat kembali bahwa perempuan bukan hanya ibu dalam keluarga, namun juga ibu bangsa yang berkontribusi dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Ya, jadi pada hari ini, tanggal 19 Desember, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari Ibu Hari Ibu. Nah, dengan tema terutama di sini ada Loka Karya itu. Dan itu berlapis-lapis. Tim proklamasi kita itu perempuan, yaitu Ibu Fatmawati sebagai penjahit merah putih dan Ibu SK Trimurti sebagai salah satu anggota dari yang bendera-bendera. Ya, artinya saya hanya ingin menambahkan ini bahwa mereka setelah sekian tahun itu mencapai tujuan itu. Nah, nanti mari kita ulang kembali ini dalam konteks tadi bersama semua. Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani menegaskan, Hari Ibu bukan sekedar peringatan seremonial, melainkan momen kebangkitan perempuan Indonesia untuk terus berjuang, memperjuangkan hak kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan. Dalam Loka Karya ini, berbagai isu strategis dibahas secara interaktif dan aplikatif, mulai dari energi untuk kehidupan yang berkeadilan, ketahanan pangan berbasis ekologi, penguatan karakter melalui seni dan budaya, hingga kreativitas memuliakan produk Nusantara. Seluruh rangkaian dirancang untuk memberi bekal agar peserta dapat melanjutkan gerakan di komunitas masing-masing. Punya kepres pada Presiden Soekarno tahun 1958 itu dikepreskan nomor 316. Jadi di kepres itu disebutnya adalah Hari Ibu Bangsa. Jadi bukan hanya Hari Ibu tapi Hari Ibu Bangsa. Karena apa? Karena ini merupakan perjuangan, pergerakan para kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Hak perempuan dari pembebasan pernikahan usia anak, kemudian pembebasan perempuan dari poligami, kemudian juga bagaimana perempuan dapat menyampaikan gagasan dan idenya pada ruang politik. Jadi itu yang sebenarnya diperjuangkan perempuan pada saat itu, dan sampai saat ini isu itu masih relevan. Bahwa BPIP memperakasai gitu ya, dialog ini artinya untuk memberdayakan perempuan lebih besar lagi, dan juga betapa pentingnya peranan perempuan ini gitu ya. Semua juga karena kita our founding father sudah menetapkan juga Pancasila sebagai dasar negara kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara, gitu ya. Saya kira itu yang sudah sangat ideal sekali buat Indonesia yang majemuk, buat Indonesia yang beragam. Dedikasi yang luar biasa di acara ini. Jangan lupa kami pun mengundang Ibu Nia. Melalui Loka Karya peringatan Hari Ibu ini, BPIP menegaskan komitmen untuk terus membudidayakan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual, inklusif, dan berdampak nyata. Pemberdayaan perempuan dinilai sebagai investasi strategis dalam memperkuat jati diri bangsa
dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui karya, kepedulian, dan tindakan nyata. Laporan Mahesa Putra, Fauzi Irawan, Jakarta, Garuda TV.